Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Aisyah. Di video kali ini aku akan menjelaskan apa itu ISO dan ISO 56000. Nah, ISO adalah singkatan dari International Organization for Standardization. ISO didirikan pada tanggal 13 Februari tahun 1947 yang terdiri dari wakil-wakil badan standarisasi setiap negara. Nah, ISO merupakan badan internasional yang mengembangkan dan menerbitkan standar internasional mulai dari teknologi, industri, layanan, kualitas, keselamatan, hingga efisiensi. Tujuan utama dari ISO ini adalah memastikan kualitas, keamanan, dan efisiensi produk, layanan, dan sistem secara global. ISO ini bukan lembaga pemerintah, melainkan organisasi non-pemerintah yang beranggotakan Badan Standarisasi Nasional yang terdiri lebih dari 160 negara. Nah, contoh dari standar ISO yang terkenal itu ada 7. Yang pertama ada ISO 9001, itu menjelaskan tentang standar sistem manajemen mutu. Yang kedua ada ISO 14001, itu menjelaskan tentang standar sistem manajemen lingkungan. Yang ketiga ada ISO 27001, itu menjelaskan tentang standar sistem manajemen keamanan informasi. Yang keempat ada ISO 45001, itu menjelaskan tentang standar sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kelima ada ISO 22000, itu menjelaskan tentang standar sistem manajemen keamanan pangan. Yang keenam ada ISO 50001, itu menjelaskan tentang standar sistem manajemen energi. Dan yang terakhir itu ada ISO 37001, itu menjelaskan tentang anti penyuapan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu ISO, selanjutnya kita akan membahas ISO 56000. Nah, ISO 56000 series adalah standar internasional yang dibuat untuk membimbing organisasi dalam mengelola inovasi secara sistematis dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah membantu organisasi menciptakan nilai melalui inovasi, baik itu produk, layanan, proses, maupun model bisnisnya. Nah, terdiri dari apa aja sih standar ISO 56000 ini? Nah, standar ISO 56000 ini itu terdiri dari 9 pedoman utama. Yang pertama itu ada ISO 56000 tahun 2020, itu tentang prinsip dasar manajemen inovasi. Yang kedua itu ada ISO 56001 tahun 2024, itu tentang persyaratan manajemen inovasi. Yang ketiga ada ISO 56002, itu tahun 2019, itu tentang panduan manajemen inovasi. Yang keempat ada ISO 56003 tahun 2019 juga, itu tentang alat dan metode kemitraan. Yang selanjutnya itu ada ISO 56004, itu ada penilaian manajemen inovasi. Yang selanjutnya itu ada ISO 56005, itu tahun 2020, itu tentang manajemen kekayaan intelektual. Yang selanjutnya itu ada ISO 56006, itu tentang manajemen intelijensi strategis. Yang selanjutnya itu ada ISO 56007, itu tentang manajemen ide. Dan yang terakhir itu ada ISO 56008, itu tentang pengukuran dan penilaian indikator inovasi. Nah, ini tuh dilakukan setelah ISO itu berkembang. Nah, di ISO 56000 ini kan menjelaskan tentang manajemen inovasi. Nah, inovasi sendiri itu adalah entitas baru atau yang berubah seperti produk, layanan, model, atau metode yang mewujudkan atau mendistribusikan kembali nilai. Nah, inovasi ini tuh bukan hanya tentang hasilnya saja, melainkan juga proses yang kreatif. Jika kita membahas tentang proses, katakanlah proses ini tuh adalah aktivitas inovasi tersebut, seperti itu. Dalam inovasi itu menjelaskan tentang novelty dan value. Nah, novelty itu adalah kebaruan dan value adalah nilai. Nah, kebaruan plus nilai itu adalah kontekstual, yang artinya apa saja yang dianggap inovatif itu bergantung tentang bagaimana organisasi dan pemangku kepentingannya itu memandangnya. Nah,
Yang selanjutnya itu ada jenis inovasi. Nah, jenis inovasi itu bukan hanya tentang suatu produk fisik, melainkan juga layanan, proses, model bisnis, dan metode dalam melakukan sesuatu tersebut. Yang selanjutnya itu ada jenis nilai yang direalisasikan. Itu ada 6. Yang pertama ada inovasi pertumbuhan, yang kedua ada mempertahankan inovasi, yang ketiga ada inovasi strategis, yang keempat ada inovasi produktivitas, dan yang kelima ada inovasi lingkungan, yang terakhir ada inovasi sosial. Tadi kan menjelaskan tentang novelty dan value. Nah, novelty kan adalah kebaruan. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis inovasi berdasarkan kebaruannya. Itu ada 3. Yang pertama, inovasi inkremental. Itu adalah perubahan kecil atau penyempurnaan dari suatu produk, layanan, metode, atau model. Nah, yang kedua ada inovasi moderat. Nah, inovasi moderat adalah perubahan yang lebih signifikan dibandingkan inovasi inkremental tadi. Yang terakhir ada inovasi radikal. Nah, inovasi radikal adalah perubahan besar yang mendasar, yang menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, seperti itu. Yang selanjutnya dan yang terakhir dari pembahasan kita kali ini itu adalah jenis dari perubahan atau dampak. Nah, jenis dari perubahan atau dampak dibedakan menjadi 2. Yang pertama, inovasi yang mengganggu, artinya inovasi yang mengubah tatanan yang sudah ada. Yang kedua, itu ada inovasi transformasi, artinya inovasi yang mengubah secara mendasar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.